Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu ya, tanggal 25 Zulhijjah atau bertepatan dengan tanggal 24 tanggal Tanggal 10 10 Juni Juni. ya 2026. Kita masih diberikan kesehatan, ya, nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa kembali lagi menuntut ilmu, ya, belajar di bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini merupakan bagian dari agama kita, ya. Dan seorang Muslim itu lekat dengan bahasa Arab, ya, tidak bisa lepas dengan bahasa Arab. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk bisa memahami bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan kemarin kita sudah selesai membahas tentang al-mamnu minas sorf, ya. DPR Al-mamnu, Ustaz. ya, ada PR ya. PR-nya latihan. Ya, insya Allah kita bahas latihan halaman 16 ya. Latihan halaman 16. Ya, perintahnya di sini udkur al-illata allati tamna'u minas sorfi fi ma ya'ti, ya. Sebutkan sebab, ya, yang mencegah isim-isim berikut dari tanwin, ya. Dari Tanwin. Baik. As-sorf di situ maknanya at-tanwin, ya. Jadi as-sorf itu sama dengan at-tanwin. Bismillah. Sorf di sini maksudnya adalah tanwin. Baik, dari nomor 1 ya, atau dari kata pertama, sufla, ini kira-kira apa? Alif taknis Sufla, maksuroh. iya, alif, taknis, maksurah. Maksurah, ya ini ya yang di belakang. Artinya apa sufla? Rendah. Ya, rendah atau yang paling rendah juga bisa ya. Dia bentuk mudzakarnya asfal ya. Asfal. Asfal, asfal itu artinya yang terendah ya. Asfalu, sufla ya, rendah atau yang Paling paling rendah. rendah. Kemudian hamro'u. Hamro'u ini apa? Hamro'u alif taknis mamdudah. Ya, alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah. Artinya apa? Hamro'. Merah. Merah ya Ustaz. Ya, merah. Ya, betul. Ya, jadi kalau sufla tadi, ya, sufla itu alif taknis maksuro. Ya, kalau hamro itu alif taknis mamdudah. Ya, hamro artinya merah. Ini bentuk perempuan dari kata apa? Ahmar. Kata ahmar ya. Ahmar ini untuk laki-laki. Ya, ahmaru artinya merah untuk laki. Kemudian selanjutnya asya'u. Ini apa kira-kira? Asya'u sama ya. Alif taknis mamdudah juga. Ya, alif taknis memdudah juga. Asya'u. Ya, asya'u, alif taknis memdudah. Ini bentuk jamak dari kata apa? Syai'un. Ya, dari kata syai'un. Artinya apa syai'un? Sesuatu. Sesuatu. Ya, atau hal. Ya, syai'un jamaknya asya'u. Ini mamnu minas sorf ya, asya'u. Hmm. Kemudian mawani'u. Mawani'u dari mafa'ilu berarti mamnum kok mamnu apa? Sigot mumtahal sigot muntahal jumu. Ya, sighatu muntahal jumu' ya, sudah.
Ya, sighah mudhal Jumuk. jumuk ya. Mengikuti wazan mafailu ya. Mafa'il. Mafailu. Ini mawani, ini bentuk jamak ya. Jamak dari kata apa? Hmm, belum Dari tahu kata Ustaz. maniun ya. Maniun ini artinya apa? Pengha, penghalang. Oh, Ya, ani'un. maniun artinya penghalang. Jamaknya mawani'u, penghalang-penghalang. Alhamdulillah. Kemudian akhnasu. Nasu, itu ya, wasfu ma'a Baik. wazan fi'li. Ya, Waznal fi'li. ya, al-wasfu ma'a waznil fi'il. Nah, perhatikan di sini al-wasfu ya, bukan Al-was, al-alam ya, bukan ya, al-wasfu. al-wasfu Al-wasfu ma'a ma'a waznil waznil fi'il. fi'li. Ya, kalau dia sifat berarti apa artinya? Al-akhnasu. Hmm, belum tahu Apa Ustaz. pernah dengar Kon, ini ya, apa namanya? Kata khonnas ya. ya, khonas Khonnas apa artinya? membisikkan. Wasil khonas. Qul a'udzu birabbin nas, Wasil, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas khon, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, al khannas artinya apa? hmm, Ya, al khannas setan ya, setan. kan. Syarril waswasil khannas. Al khannas di situ setan, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Secara bahasa khonasa itu artinya tersembunyi, ya apa? Tersembunyi, Tersembunyi. nggak kelihatan ya, tersembunyi nggak kelihatan. Ya. Akhnas berarti apa artinya? Setan-setan Iya, yang berarti tersembunyi. yang tersembunyi atau yang paling tersembunyi juga bisa ya. Akhnas yang paling tersembunyi. Ya, iya, dia sifat ya. Baik, kemudian Nu'manu, Nu'manu. Ini Al-alam kira-kira apa? ma'a ziyadatil alifi wan nun. Ya, al-alam nama dengan tambahan alif dan nun. Nun. Nu'man nama laki-laki ya. Nu'man. Kemudian afdolu. Afdolu tadi sama dengan akhnasu ya. Ya, Eh, sama dengan akhnasu. al-wasfu ma'a waznil fi'li. Ya, al-wasfu ma'a waznil fi'li ya. Artinya apa? Afdolu Lebih, lebih afdol. Paling afdol. lebih lebih baik ya, Paling atau utama. paling utama juga bisa ya. Paling utama lebih baik ya, paling baik ya. Ya. Hmm. Kemudian eh syu'batu, syu'bah. Syubatu al-alam ma'a ta'nis. Ya, syu'batu al-alam ma'a ta'nis ya, nama ya perempuan. Perempuan. Ya, ta'nis di sini Nama dengan maksudnya tak marbutoh. di perempuan ya, ada tak marbutohnya. Tapi syubah Ya. ini laki-laki atau perempuan Ustaz? Ya, syu'bah ini nama laki. Laki-laki. Ya, sebagaimana Hamzah ya, Ukasyah ya. Syu'bah ini nama laki-laki. Kemudian Ishaqu, Isaku al-alam ma'a ujmah. iya nama dan ujmah atau ajam, yaitu nama asing Asam. ya. Ishaq itu nama, bukan nama Arab ya, nama Bani Israel ya, nama orang-orang Bani Israel. Ishaq. Kemudian Kaslanu ya, Kaslanu al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. ya sifat
dan alif nun ya, tambahan alif nun. Dengan tambahan alif dan nun. Kaslan ya, artinya orang yang malas. Malas. Kemudian ma'di karib. Nah, ini sudah kita jawab kemarin. Tarkib masih. Tertib masjid. Ini nama apa ma'di karib ini? Kalau Anda lihat nama orang Ustadz ya. Ya, nama sahabat ya. Ada Nama sahabat namanya Amr ya, Amr bin Ma'di Adi Karim. Karib. Ya, ini nama sahabat ya. Asalnya dari Yaman. Iya, Amr ya, Amr bin Ma'di Karib. Ya, ini beliau masuk Islam di tahun-tahun terakhir ya, sebelum Nabi SAW wafat. Mungkin ke tahun 9 atau tahun 10 Hijriah. Jadi tahun-tahun itu adalah diistilahkan oleh para ulama namanya Amul Wufud ya. Tamu apa? Tahun tamu ya. Jadi banyak di tahun-tahun 9 10 Hijriah itu ya, terutama tahun ke-9 itu banyak tamu ya dari seluruh penjuru negeri ya datang ke Madinah untuk menemui Nabi ya, dan juga menyatakan Islam. betul. Ya, kalau mau tahu detail kisahnya bisa baca kitab Zadul Ma'ad ya, salah satunya ya. Karya Ibnul Qayyim Hmm. di situ Hmm. dijelaskan ya, semua kabilah yang datang pada waktu itu dari berbagai penjuru negeri ya, itu dibahas oleh beliau di situ ya. Hadis-hadisnya disebutkan ya, kabilah ini datang dari negeri ini, negeri ini ya. Dan kisahnya ada di situ semua di kitab Zadul Ma'ad. Nah, Kemudian Humasa ya, sekarang Humasa. humasa al-wasfu ma'al adl. Ya, al-wasfu ma'al adl. Artinya apa? Humasa Eh, apa ya Ustadz? ya Lima, lima. lima, lima, lima. Ya, jadi mungkin kemarin belum kita terangkan ya. Jadi untuk arti dari humasa, kemudian masna, sulasa, ruba'a ini artinya apa? Kalau masna berarti dua, dua. Dua-dua, Ya, sulasa berarti tiga, tiga. tiga-tiga. Ruba'a empat, empat. Ya. Contohnya kita mau mengatakan Baris, ya baris masuk dua-dua gitu ya. ya baris dua-dua atau masuk dua-dua ya, masuk tiga-tiga, maka pakai kata ya sulasa ya, Nah, masna ya. Jadi as-sholatu masna masna itu masna gitu ya Ustadz ya. ya ya sholat apa? Sholat malam ya. Iya, Sholat sunnah dua rakaat ya. Masna masna ya, dua-dua ya. Jadi itu khumasa sifat ma'al adil ya. Kemudian israfilu apa? Israfilu ini al-alam ma'al ujmah bukan Ustadz. Oh, jemaah bukan. Israfil ya. Iya, ujmah betul. Ini nama dan ujmah. Ini namanya siapa ini Israfil? Malaikat. Iya, Malaikat. nama malaikat betul. Malaikat. Nama malaikat Israfil. Ya, nama ujmah. Kemudian maqaid. Maqaidu. Qaid sigot mumtahal jumu. Sihoh Ya, Muntal muntahal Jumuh. jumuh. Muntahal jumuh. Ini dia jamak dari kata apa? Hmm, Maqaid. Makmadun. Mak'adun, Ya, maq'adun. Maq'adun artinya apa? tempat duduk. Bangku. Tempat duduk atau Bangku. bangku ya. Boleh. Maq'ad. Ya, maq'ad. Ya, Jadi kalau maq'ad itu umum ya. Umum ya, tempat duduk umum. Kalau kursi itu spesifik ya. Ya, bentuk seperti kursi. Ya, kalau maq'ad ini lebih umum. Baik. Baik, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan untuk
Ismul ladzi la yansharif. Ya. Jelas ya? Nah, berarti pekan depan insya Allah ujian ya. Pekan depan insya Allah ujian. Dari mana Ustadz? Dari awal sampai sini. Iya, dari awal sampai Ismul ladzi la yansharif ya. Insya Atau Allah. dari halaman sampai halaman ini aja, sampai halaman 14 yang tabel itu. Halaman 13 14 ya. Hmm. Hmm. Sampai halaman 13 saja. Apa Pak? Sampai tabel. Cuman saya masih bingung ini format ujiannya teknisnya bagaimana ya. Kalau pakai Google Form kayaknya kurang asik ya. Tapi terasa lebih mudah Ustadz. Kalau iya, kalau pakai Kahoot, mungkin ada yang pernah pakai Kahoot nih. Kahoot kan biasanya buat game ya, buat tebak-tebakan. Ini kalau buat ujian kira-kira ini nggak bisa nggak ya? Hmm. Tidak tahu, Tapi Ada kalau yang yang baru muda-muda bisa kali baru Ustadz. Kalau dengar yang sudah kayak ada anak yang gini, pernah pakai Allah alam. Kahoot penyakit nggak? kolonial, Ustaz. Kahoot ada yang pernah pakai Kahoot? Belum pernah ya Belum Bu? pernah, Ustaz. Baru dengar, Baru Ustaz. dengar Ustadz. Baru denger ya. Jadi itu ya bedanya sama Google Form apa? Kalau Kahoot dia live. Jadi misalnya kita sekarang di Zoom ya. Nah nanti saya kirim linknya, terus Bapak Ibu mengerjakan di situ. Nah nanti ada ininya, ada waktunya. Jadi setiap soal ada waktunya, berapa detik ya, bisa diatur. Nah, nanti langsung keluar hasilnya di akhir. Nah, nanti langsung ada peringkatnya, siapa yang paling tinggi gitu. Anak khawatir tidak bisa mengoperasikannya. Apa ya? Oh, gitu ya. Baru dengar. Ibu butuh yang Ya, gini, dicoba Ustaz. coba Maklum di itu sudah ya. Terus saya ini kalau generasi baby boomers. ya, Ya, kita coba mah kita. generasi kolonial. Ustaz yang pakai harokat-harokat gitu juga saya masih kesulitan nih HP-nya. Masih Oh iya, di Google Form ya masih sulit ya. ya. Ya, ya. Jadi dulu juga nggak bisa mengerjakan. Hmm. Sepertinya ini aja Ustadz, kalau Hmm. yang sudah berumur ini tulis Hmm. tangan aja Beri Ustadz. rukhsah. Tulis tangan aja ya. Tapi Baik. kalau yang muda-muda bolehlah terpisah. Tapi Ustadznya nanti repot ya. Ya, nanti insya Allah kita sesuaikan, Bu. Jangan khawatir ya. Nah, Ustadz Baik, nanti insya Allah kita pikirkan lagi untuk teknis ujiannya. Yang jelas pekan depan ya, insya Allah hari 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 Senin. Senin ya. Insya Allah Baik, Ustadz. kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pembahasan fiil ya. Kita lanjutkan ke pembahasan fiil. Nah, berarti pembahasan isim selesai sudah. Isim sudah kita bahas. Jadi kesimpulannya apa? Isim ada isim mu'rab, isim mabni. Nah, isim mu'rab ada 9. Yang di tabel itu ya beserta perubahan i'rabnya ada marfu, mansub, majrur dan tanda-tandanya. Ya, ini yang harus kita pahami dan kita hafalkan. Kemudian ada isim-isim mabni, dijelaskan ada 5 di situ. Ya, dan juga tanda mabninya, dan ini insya Allah mudah ya. Yang penting kita paham mu'rabnya. Ya, karena isim ya itu lebih banyak mabni atau mu'rab untuk isim. Lebih banyak yang mana? Mabni. Eh, Mukrob. Lebih banyak mu'rab, yang mu'rab. Orang Kalau Ustaz. isim lebih banyak mu'rabnya Ustadz. Ya, kalau isim lebih banyak yang mu'rab dibanding yang mabni. Maka kita harus kuasai yang mu'rab. Nah, sudah itu jadi inti pembahasannya itu saja ya untuk isim. Kemudian sekarang kita masuk ke fiil ya, jenis kata yang kedua ya, fiil. Kalau fiil ini kebalikannya, fiil lebih banyak yang mabni. Nah, lebih banyak yang mabni. Ya, di sini penulis mengatakan fil af'ali, ya, pembahasan tentang ya al af'al, yaitu fiil. Ini fi'il. Af'al ini jamak dari fi'lun ya. Jamak kata fi'lun ya. Ya, fi'lun itu dari kata fa'ala yaf'alu, artinya
berbuat, ya, bekerja, ya, melakukan sesuatu, melakukan perbuatan. Ya, makanya fiil sering diistilahkan dengan kata Kata kerja. kerja. Ya. Meskipun nggak sebatas kata kerja ya, nanti ada kata yang dalam bahasa Indonesia itu kata sifat, tapi masuknya fiil. Nah, contohnya apa misal? Ada kalau dalam bahasa Indonesia itu kata sifat, tapi masuknya fiil dia. Ada yang tahu? Contohnya kata misalnya ya, banyak ya. Contohnya salah satunya misalnya kata hasuna. Hasun. Hasuna Muhammadun ya. Misalnya ada kalimat hasuna Enggak. Itu Muhammadun. kortip adanya. Ada kalimat hasuna Muhammadun. Artinya Muhammad apa? Baik ya, atau Muhammad orang yang baik ya. Ya, hasuna di situ fiil ya, fiil. Meskipun secara arti ya atau secara bahasa Indonesianya dia bukan kata kerja ya, tapi kata sifat. Ya, ya ala kulli hal ya yang penting umumnya fiil itu adalah kata kerja ya, secara umum. Ya, al-fi'lu terbagi menjadi tiga ya, ada tiga jenis fiil. Yang pertama al-fi'lul madhi, yang kedua al-fi'lul mudhari', dan yang ketiga fi'lul amri. Hati-hati ya. Bedanya apa? Bedanya yang paling mencolok adalah dari sisi waktu. Waktu. Kalau al-fi'lul madhi ini apa? Kata kerja Telah lampau. berbuat. Lampau. Kata kerja lampau. Ya, al-madhi itu yang telah lalu ya. Mado ya, jadi kata mado ya, yang telah lewat, yang telah lalu. Al-fi'lul mudhari ini kata kerja Sekarang atau akan datang. sekarang atau akan datang ya. Sekarang atau akan datang. Ya. Cara menentukannya gimana? Nah, nanti ada tanda-tandanya. Dia dimaknai sekarang atau akan datang. Tapi secara umum dia kalau nggak ada tanda khusus dia bisa sekarang atau masa depan. Kemudian yang terakhir, fi'lul amri ini kata kerja perintah. Loh, mungkin ada loh. Kok nggak sepadan? Itu kan dijelaskan tadi waktunya. Masa lampau, masa sekarang akan datang. Fi'lul amri kok artinya kata kerja perintah. Nah, kalau mau kita sepadankan, fi'lul amri itu masanya kapan? Masa lalu, sekarang Sekarang. atau masa Sekarang. sekarang? Yakin? Tentang fi'il amri. Hah? Kan diperintahkan. Sekarang, bukan masa lalu, Bu. Bukan. Hah? Telah Bukan, Ustaz. diperintahkan gitu maksudnya. Nah, jadi supaya kita paham kayak gini. Misalnya kita contohkan saja, fi'il amr itu contohnya apa? Misal, iqra. Tulislah. Iqra. Ya, Bacalah. atau uktub, iqra, bacalah. Ya, misalnya saya mengatakan ke Mas Firman, Mas Firman, iqra. Atau ke Bu Ummu Diani misal, iqra'i, ya Ummu Diani ya, perempuan iqra'i. Perintahnya iqra'i. Bacalah. Ya, saya ngomong seperti itu. Iqra'il Qur'an misalnya, bacalah Al-Qur'an. Nah, waktu saya ngomong, waktu saya merintahkan, kegiatan membacanya sudah dilakukan belum? Belum. Ustaz. Belum. Kegiatan membacanya sedang dilakukan atau belum? Belum. Belum juga. Belum. Belum juga. Akan Berarti datang. akan dilakukan. Akan dilakukan. Jadi ketika saya ngomong Iqra'il Qur'an ya Ummu Diani, ya Umma Diani. Oh, berarti kegiatan bacanya setelah perintah. perintah. Berarti dia masa Akan datang. depan ya.
Kalau waktunya dia khusus masa depan. Ya, fi'il amr. Hmm. Jelas ya? Dan fi'il amr ini sebetulnya dia dibentuk dari fi'il mudhari. Nanti Udah. ada caranya. Bagaimana cara bentuk fi'il amr dari fi'il mudhari. Adapun hubungan antara fi'il madhi dengan mudhari ini nggak ada ya. Maksudnya harus dihafalkan nanti ya, harus dihafalkan. Ya. Antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Tapi kalau fi'il amr dengan mengetahui fi'il mudhari'nya saja kita bisa membuat fi'il amrnya. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian kita bahas satu-satu al-fi'lul madhi. Di sini al-fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang dalla ala hadas. Ya, menunjukkan ala hadas. Apa hadas? Bukan Peristiwa. Sebuah ya, peristiwa. kejadian. Ya, peristiwa atau kejadian. Jadi hadas di sini maksudnya bukan ini ya, hadas kecil, hadas besar, bukan ya. Itu juga bisa artinya itu, tapi di sini artinya bukan itu, ya, lain. Hadas di sini apa? Kejadian atau peristiwa. Peristiwa. Ya. Fi zamanil madhi. Terjadi di masa Lampau. 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 Ya. Nah, jadi ada dua unsur di sini. Ya. Fi'il ini memiliki dua unsur. Yang pertama al-hadas. Ya. Ada kejadian, ada peristiwa di situ, entah itu makan, minum, membaca tadi, ya, berjalan misal, ya. Ini kejadian atau peristiwa, kegiatan. Dan yang kedua ada unsur az-zaman, yaitu apa? Waktu. Waktu. Zamannya bisa maldi, ya, bisa apa? Sekarang, ya, al-hal atau mustakbal atau masa depan. Karena waktu hanya ada tiga itu saja ya. Masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Tidak ada yang keempat ya. Misal, contohnya, kataba, ya, fataha, qara'a, jalasa, syariba. Ini semua fi'il madhi. Kataba artinya apa? Menulis. Telah menulis. Fataha. Telah membuka. Membuka. Qara'a. Telah membaca. Membaca. Jalasa. Telah duduk. Syariba. Telah minum. Minum ya. Syariba. Ya, syariba. Baik. Kemudian al-fi'lul madhi ini terbagi menjadi dua. Ya, ada yang maklum, ada yang majhul. Ya, nanti sama. Fi'il mudhari juga sama, ada yang maklum, ada yang majhul. Maklum, majhul. Apa maksudnya maklum? Diketahui. Iya. Kata Maklum itu ditampakkan ya. Di sini ditampakkan subjeknya atau pelakunya ya. Pelaku atau nanti diistilahkan dengan fa'il ya istilahnya. Nanti kita pelajari fa'il. Fa'ilnya ini ditampakkan atau ada ya, atau ditampakkan saja. Fa'ilnya ini ditampakkan. Ya. Sedangkan majhul, ya, majhul berarti tidak diketahui atau fa'il pelakunya tidak tidak ditampakkan ya. Pelaku pekerjaan tidak ditampakkan. Ya, majhul. Ya. Atau boleh juga pendekatannya kalau maklum ini kata kerja aktif, kalau majhul kata kerja apa? Pasif. Ini juga boleh ya untuk pendekatannya. Kataba di sini contohnya maklum, kataba, fataha, sa'ala. Ya, kataba, fataha, sa'ala. Ini artinya apa? Kataba tadi? Menulis. Telah menulis.
Fataha Telah membuka. Membuka. telah membuka. Ya. Sa'ala Meminta. Atau bertanya. Bertanya atau meminta. iya bertanya atau meminta. Bisa bertanya, bisa meminta. Ya. Kemudian dimajhulkan. Ya, ini ada rumusnya ya. Gimana rumusnya? Menjadi kutiba, futiha, su'ila. Ya, kutiba berarti artinya apa? Ditulis, Ditulis. Futiha, Telah dibuka, Dibuka. dibuka. Su'ila, ditanya. telah ditanya. Ya. Jadi kalau kataba artinya dia menulis. Ya, kataba dia menulis. Kemudian diubah majhul menjadi kutiba, bentuk majhul, artinya ditulis. Ya. Harusnya ada objeknya ya di sini supaya lebih paham. Misalnya kita contohkan aja. Kataba Muhammadun ad-darsa. Misalnya kalimat kataba Muhammadun ad-darsa. Apa artinya? Muhammad telah menulis Muhammad pelajaran. menulis pelajaran. Muhammad telah menulis pelajaran. Berarti nanti kalau dimajhulkan, nah, Muhammadnya nanti dihilangkan. Ya, tidak ditampakkan. Fa'ilnya tidak ditampakkan. Jadi, kutiba ad-dar Ad-darsu. kutiba ad-darsu. Pelajaran telah ditulis. Nah, ini untuk merubah kata ba menjadi kutiba, ini ada rumusnya. Apa rumusnya? Di sini ada catatannya. Domah di kalimat awal. Huruf awal. Iya. Jadi yang pertama adalah di dhammah semua huruf ya sebelum akhir ya. Nah, jadi huruf-huruf yang sebelum huruf akhir ya gimana bahasanya? Ya pokoknya didomahkan ya semua huruf awalnya ya. Kemudian huruf sebelum akhir dikasroh Kasroh. ya. Ya, jadi didomahkan semua huruf ya pertama, kedua, ketiga. Misal ini kan hurufnya cuma 3 ya. Kata ba ini masih gampang. Ya. Tinggal huruf pertama didomah, huruf yang tengah ya. Yang mana huruf yang tengah ini adalah huruf sebelum akhir, huruf sebelum huruf yang terakhir. Ini dikasroh. Ini masih gampang. Nanti ada fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf ya. Ya misalnya kata kita contohkan aja misalnya kata istighfaro ya. Kata apa? Istighfaro. Artinya apa istighfaro? Mohon ampun. Iya, istighfaro ini artinya fi'il madhi ya, dia meminta Ampun. meminta ampun atau meminta maghfirah ya. Iya, meminta atau ya thalabul maghfirah, meminta atau memohon maghfirah. Istighfaro. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, istighfaro ini maklum ya. Dia meminta ampun. Kalau dimajhulkan bagaimana kira-kira? Tadi dengar rumus tadi, huruf-huruf Ustaghfirullah. Astaghfirullah. Nah, semua ya, semua huruf yang berharokat ya sebelum huruf kedua terakhir itu di domah. Berarti gimana? Di kasroh. Kedua akhir. Dan semua ini di domah ya, di domah ya. Jadi di sini yang berharokat ada huruf alif ya, kemudian huruf ta ya. Kalau yang sukun tetap sukun saja ya. Nah, berarti gimana? Astaghfirullah. Ustaghfirullah. Iya, ustufiro ya. Ya, Nah, fa-nya ini kasroh ya. Huruf sebelum huruf terakhir ini kasroh. Ya, ya. Ustufiro
Ya, ustughfiro. Ya, ustughfiro berarti artinya apa? Dimohonkan ampun. Dimohonkan ampun. Dimohonkan ampun. Ya, Masya Allah. Dimohonkan ampun. Ya. Ustughfiro. Nah, jadi ini ya. Jadi di domah. Intinya huruf-huruf ini, ya ini di domah. Huruf yang berharokat ini di domah. Nah, huruf, ya sebelum huruf akhir di kasroh. Adapun di sini ada huruf sukun ya tetap sukun aja ya. Huruf sin di sini sukun dan ghain di sini sukun tetap sukun ya. Tidak dirubah. Istughfira. Taib. Nah, jadi itu cara merubah fi'il ma'lum menjadi majhul untuk fi'il madhi ya. Ya, kemudian kita lanjut contoh-contohnya di sini syariba, qara'a, fahima ya. Syariba tadi minum, qara'a membaca, fahima apa artinya fahima? Paham. Paham. Paham ya. Menjadi syuriba, quri'a, fuhima. Kalau fuhima artinya apa fuhima? Difahamkan. Dipahamkan. Ya, gampangnya dipahamkan gitu ya. Ya. Meskipun agak sulit juga ya. Karena fahima ini dia hanya butuh fa'il saja, nggak ada objeknya ya. Ya, ada objeknya nggak? Coba misalnya Muhammad paham. Ya, Muhammad telah paham. Fahima Muhammadun. Fahima Muhammadun. Ya, butuh objek nggak? Fahima. Butuh objek nggak kira-kira? Paham apa gitu ya? Ya, fahima ya fahamu. Sudah wadih. Eh, ya tetap butuh ya. Dia tetap butuh. Ah, berarti bisa ya. Fahima misalnya Fahima Muhammadun ad-darsa misalnya. Muhammad paham pelajaran. Pelajaran. Berarti nanti dimajhulkan jadi Hmm, fuhimat darsu. Ya. Pelajaran telah dipaham. dipahami. Ya, telah dipahami betul. Ya. Fuhima dipahami. Kemudian doroba artinya apa? Memukul. Mukul. Mukul. Kotala Membunuh. membunuh. Nadoro Melihat. melihat. Ya, jadi duriba dipukul, kutila dibunuh, nuziro Dilihat. 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 Kemudian contoh selanjutnya nasoro apa nasoro? Nolong, Menolong. Nolong. Kotofa memotong, Memetik. Tofa. Memetik. ya Memetik. kotofa memetik ya memetik. Ghalaqo ghalaqo Menutup. Menutup. menutup ya atau mengunci menutup ya. Ghalaqo. Menjadi nusiro berarti ditolong. Ditolong. Kutifa berarti dipetik. Dipetik. Ghuliqa Ditutup. Ditutup. ditutup ya. Ghuliqa ditutup. Taib. Ini fiil madhiyah. Sampai sini dulu ada yang kan? Sebelum kita masuk ke tasrif. Jelas ya? Insya Nah, Allah jelas. sekarang kita masuk ke tasriful fi'lil madhi ya. Tasrif artinya perubahan ya. Perubahan. Hari ini masuk pembahasan sorof ya. Perubahan fi'il madhi. Perhatikan ya. Sebetulnya fi'ilnya nggak berubah ya. Ya, saya tekankan sebetulnya fi'ilnya nggak berubah. Ya. Fi'ilnya tetap di sini contoh kataba ya. Itu tetap kataba sebetulnya. Nggak ada perubahan. Ya. Yang berubah adalah apa? Di sini yang berubah? Ada tambahan huruf. Iya, yang berubah itu pelakunya. Apa yang berubah apa? Pelakunya. Pelaku. Yang berubah pelaku atau Fa'il. fa'il. Ya, pelaku pekerjaannya ya yang berubah. Ini perlu guys bawahi ya.
Ya, jadi fiilnya nggak berubah. Sekali lagi fiilnya tidak berubah. Ya. Karena kalau kita perhatikan tuh, kataba, katabu. Itu tetap ada huruf kaf, ta, dan ba. Ya kan? Dan hampir semua harokatnya itu sama. Ya. Kataba, ya, kafnya fathah, taknya fathah, ba-nya fathah. Hanya beberapa saja, ya, ba-nya di sini berubah jadi sukun atau domah. Ya. Contohnya katabna, katabu di sini. Dan itu pun karena menyesuaikan domirnya atau failnya di situ, ya, domir atau failnya di situ, ya, bisa boleh kita katakan domir, ya, boleh kita katakan fail atau pelaku, boleh, ya. Jadi sekali lagi yang berubah apa? Yang berubah failnya, ya, atau pelakunya atau domirnya, bukan fiilnya, bukan. Fiilnya tetap tidak berubah. Kita perhatikan di sini, ya, tasrifnya adalah kataba, katabu, ya, katabat, katabata, katabna, Ya. katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Benar. Ini jumlahnya ada berapa? Ada 14. Yes. 14, ya. Menyesuaikan domir, ya. Menyesuaikan domir ada 14. Maka ada 14 bentuk di sini, ya. Ya. Yang pertama, kataba. Kataba ini pelakunya, failnya atau domirnya apa? Huwa. Hu, huwa, ya. Dia laki-laki. Huwa, kataba. Berarti dia laki-laki telah menulis. Kataba. Ini domirnya apa? Huma. 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 Ya. Huma. Ya. Mhm. Dan nanti huma di sini diwakili oleh tanda alif di sini, ya. Nah, alif di sini dia domir. Mewakili huma. Ya. Ya, dia domir. Ya, jelas ya? Dia domir. Dan domir itu isim, ya. Domir itu isim. Jadi alif di sini dia isim. Nah, makanya kalau kita mau i'rob, ya kataba di sini contohnya, ya. Kataba itu ada dua kata, ya. Yang pertama kataba, fiil madi, ya, mabni, ya, mabni alal fathi. Kemudian kata yang kedua ini apa? Alif. Alifnya di sini, ya, domir, mabni juga. Domir mabni ala sukun. Jelas ya? Kemudian kata bu ini mewakili domir apa? Hum. Ya, berarti mereka laki-laki telah menulis. Ya, dan hum di sini diwakili oleh, ya, waw. Ya, jadi waw di sini juga domir, ya. Domir isim, ya. Berarti bukan huruf, ya. Waw di situ bukan huruf tapi isim. Ya. Kata bu. Kemudian kata bat, ya. Kata bat sini domir Iya. Iya. dia perempuan telah menulis, ya. Ya, ada tambahan tak di sini namanya apa? Masih ingat di pertemuan awal-awal? Tanis. Iya, taknis, saki. Nah, Sakin. apa fungsinya? Masih ingat? Fungsinya buat apa? Fungsinya apa? Menunjukkan mu'anas. Iya, untuk menunjukkan bahwa failnya, ya, atau pelaku pekerjaannya itu perempuan. Perempuan. Nah, kita pernah contohkan, misal di pertemuan pertama, ya, awal-awal, kalau misal ada orang Arab sama kita dan dia nggak tahu kalau Siti itu nama perempuan atau Ayu itu nama perempuan, kan itu nama Indonesia, ya. Nah, dia nggak tahu. Nah, makanya kita bisa pakai ini ketika kita mau menjelaskan Ayu telah menulis, berarti katabat Ayu. Nah, cukup dengan itu orang Arab itu tahu, oh, jadi Ayu itu perempuan. Karena kan kita lagi ngomongin Ayu, ya, misal Ayunya lagi
di kelas, kita di luar kelas ya. Nggak lihat ayunya. Maka kita bilang katabat ayu. Maka orang Arab yang dengar paham, oh ayu itu perempuan. Karena dikasih apa? Tak taknis sakinah. Sakinah. Ya itu fungsinya. Menunjukkan kalau failnya atau pelakunya itu perempuan. Kemudian kata bata. Huma. Kata bata ini huma ya. Huma perempuan ya. Jadi ini juga sama ya. Tadi alif di sini ya. Mewakili huma. Ya supaya membedakan dengan kata ba yang pertama itu dia tetap mempertahankan tadi alif tak tak taknis saya apa tak taknis sakinah. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa nggak sukun taknya? Ya, karena menyesuaikan alif. Ya, nggak bisa kalau taknya tetap sukun, kemudian setelahnya alif. Nanti ya, nggak kebaca ya, nggak bisa dibaca nanti. Makanya di situ taknya harus di fathah. Kata bata. Kemudian kata benak ya. Kata benak ini domir hunna. Ya. Hunna. Mereka perempuan. Ya. Ini juga diwakili di sini oleh domir nun ya, nak di sini. Ya, mungkin muncul pertanyaan, kenapa baknya nggak di fathah aja, jadi kata bana gitu ya? Jadi apa? Kata bana ya. Kan tadi katanya fiilnya nggak berubah ya, harokatnya sama. Kok di situ baknya jadi sukun, bukan tetap fathah? Ya, dijawab, ya ada kaidah mengatakan dalam bahasa Arab, ya orang Arab itu nggak suka ya tidak disukai kalau satu kata itu ya terdiri dari empat huruf dan semuanya itu berharokat ya. Ya kalau ada kata terdiri dari empat huruf atau lebih dan semuanya berharokat ini tidak disukai ya. Mungkin sulit ya diucapkan ya. Makanya di sini baknya disukun ya. Jadi supaya tidak ada empat huruf yang berurutan yang berharokat ya. Jadi dibanding kata bana ya lebih enak kata bena ya banyak di sukun. Itu alasannya. Adapun kalau kata bata itu tadi kita sudah jelaskan karena ada alif di situ. Jadi taknya mau nggak mau harus fathah. Ya, nggak mungkin disukun. Kalau taknya tetap disukun nanti nggak ada bedanya dengan kata bat ya. Secara pengucapan nggak ada bedanya. Ya hanya penulisannya aja yang beda. Jelas ya? Kemudian selanjutnya kata peta ini domir anta Anta. ya Cuma. ini taknya di situ ya mewakili anta kata peta. Kemudian kata tuma ya ini antuma Antum. ya kalian berdua telah menulis ya laki-laki kata tum ini antum Antum. ya kalian laki-laki banyak telah menulis. Kemudian kata ti ini anti perempuan kamu perempuan telah menulis. Kata tuma ini sama antuma ya berarti ini sama ya bentuknya ya antara laki-laki dan perempuan sama ya kata tuma beda dengan dia. Kalau dia laki-laki dan perempuan beda itu yang di atas kata ba dan kata bata ya, beda. Tapi kalau kalian perempuan dan kalian laki-laki berdua ya, ini sama ya kata tuma nggak ada bedanya. Kemudian kata tunna ini untuk antunna. Antunna. Kemudian kata tu ini ana kata bena nahnu ya. Ya. Ya, jadi ini tasrif fiil madhi ya, fiil madhi. Sudah hafal Bapak Ibu? Insya Allah sudah Ustaz. Next ya, silakan. Kemudian ini dulu coba.
tanpa melihat ya. Ya, kataba Ustad. Ya, kataba dulu coba. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabana. Nggak lihat loh Masya Allah. Ustad. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa artinya katab tuna? Katabtun, katabtunna, katabtunna itu kamu para perempuan telah menulis. Ya, kamu para perempuan telah menulis. Atau kalian perempuan Kalian telah menulis. perempuan. Baik. Selanjutnya, coba Mas Suryo bisa mengikuti Mas Suryo. Sebenarnya masih kerja sih, Ustaz. Gimana nih, Mas? Gitu Ustaz? ya. Nah, tapi nggak apa coba. Apa tadi, Mas? Ustaz? Kataba coba. Fi'il kataba. Tasrif. Tasrif ya. Ada kadang-kadang urutannya suka lupa ya, Ustaz ya. Tapi kalau di barengan domirnya ingat sih harusnya. Ya, Ini berarti kan coba. madi ya, Kataba. Ustaz ya. Hmm. Madi ya. Kalau ana tuh tabtu. Eh, Ana habis itu kan keduanya ya. Ana, Ya, coba anta, urutan tadi bat, coba. Huwa, mahum coba. Huwa, huwa humahum. humahum ya. Ya, huwa kalau huwa kataba, Ya, huma katab katab ma kataba panjang. kataba ya salah huwa huma kataba, hum katabu, Ya, betul. Hia, terus, hiya katabat, katabat. huma Huma. ya huma kan udah jelas. Ya, ini huma yang Huma perempuan. huma perempuan. Oh, Ya. sama harusnya. Nah, beda. Beda ya Ustaz ya. Ya, Kataba, katabata. katabata. Oh, katabata. Oke. Katabata terus Hunna. yang hunna berarti mereka perempuan. Katab katabna katabna. Katabna. Ya. Kemudian anta. Anta katabta, Katabta. Antuma. antuma sama harusnya kataba juga sama ya. Nah, Kataba. katab. Tu. Tuma. Oh iya, katabtuma ya benar-benar antuma ya. Oke. Katab Antuma, tuma. Antuma. Kemudian antum. antum katabtum, Katabtum. Anti. anti katabti. Ya. Antuma. Antuma katabtuma, Ya. Antunna. katabtunna. Ya. Ana. Ana katabtu. Katabtu. Nahnu. Nahnu katabna yang panjang. Masya Allah. Kalau baik, Mas Surya. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bu Siti. Bisa? Bu Siti, silakan. Kata- Kata baru. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah, kayak barakallahu fiik. Betul. Sekarang coba kita lebih advance sedikit ya, lebih sulit sedikit. Coba apa namanya? Yang latihan ya, zahaba, coba zahaba. Siapa Ustaz? Mas Firman, Zahaba. coba zahaba. Cek. Kedengeran nggak Ustaz? Ya, Mas Firman, coba zahaba. Ya, dengeran, silakan. Dahaba, dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, Hmm. dahabna. Dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna. Ya, Masya Allah, betul ya. Apa artinya zahabti? Apa artinya zahabti? Kamu perempuan telah pergi. Kamu perempuan telah pergi. Baik, terakhir, Mbak Melani. Ya. Bisa koroa, bisa Mbak Melani? Ya dicoba ya Ustadz. Ya, silakan. Koroa. Koroa, koroa, Hmm. korou, Hmm. koroat, koroat, Ya, koro, koro, apa? Koro apa itu Ustadz? koroata. Koroata, korona, Hmm.
Korokta, koroktuma, koroktum. Hmm. Korokti, koroktuma, koroktunna. Korou, korokna. Korok tu, Korokna. ya Nah, korok tu, korok. Nah, ya. Apa artinya eh korokna? Apa artinya korokna? eh, aduh, kami, nahnu, kami telah Ya, membaca. ini telah membaca Al-Quran ya. Kami telah membaca ya. Korokna Al-Quran misalnya kami telah membaca Al-Quran. Quran. Ya, koro'a ya, koro'a ya. Artinya membaca. Ya. Ya. Makanya disebut koriun. Itu artinya apa? Pembaca. Membaca. Ya. Jadi beda antara kori dengan kori'. Nah, hamzah dengan ain yang beda ya. Koro'a dengan koro'a beda. Ya. Al-qari beda dengan al-qari'. Ya. Al-qari' beda. Jangan disamakan ya. Ada orang yang ya nasallallahu salam afiyah, kita berlindung dari apa namanya kesesatan ya. Orang tersebut mengartikan al-qari'ah menjadi apa? Al-Qari'ah. Al-qari'ah. Kata dia al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-qari'ah di situ artinya apa? Pembaca perempuan ya. Perempuan. Allah musta'an. Ini kayaknya sama anak SD ditertawakan ya. Membacanya dari tulisan Latin. Iya, makanya hati-hati. Sekarang banyak orang-orang ya seperti itulah berbicara agama tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Ya. Ada juga yang viral baru-baru ini ya orang ya dulunya dia pesulap terus tiba-tiba ngomong masalah agama sampai dia pernah berbicara tentang surga dan neraka. Katanya surga dan neraka itu bukan tempat. Surga dan neraka itu apa yang ada di dalam hati. Neraka itu ya emosi, amarah dalam hati, sifat-sifat buruk, sombong gitu. Ya, bilang itu, oh bahaya sekali itu. Wah, ya. Surat mana itu, Ustaz? Kenapa? Surat yang mana itu? Bapak, Ada, Bapak sebut nama ada, Ustaz, kan? ada, Kita ya, nggak usah sebut nama ya. Ada lah, ada. Ya, dia bilang seperti itu. Jadi neraka surga itu bukan bukan tempat, ya, bukan tempat. Enggak. Maksudnya nggak ada surga neraka tempat. Surga neraka itu maksudnya tadi neraka itu emosi negatif dan seterusnya. Surga itu berarti ya rasa tentram dalam hati, rasa senang kayak gitu. Oh, bahaya sekali itu. Ya. Bahaya sekali ya. Pemahamannya sudah sangat menyimpang ya. Bagus kalau dia sulap saja ya, nggak usah berbicara masalah agama ya. Karena itu permasalahan akidah yang sangat penting, sangat esensial dalam agama kita ya, bahwa kita itu ya percaya, kita sebagai umat muslim, orang yang beriman percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Ada. Adanya akan ada atau sudah ada? Sudah ada. Sudah ada, Sudah betul. ada. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka itu ya. Jadi kita percaya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian mungkin pelajaran kita. Nah, nanti ini tamrinnya untuk latihan ya. Tapi tetap pekan depan insya Allah akan ada ujian ya. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu, ikhwah, mungkin yang mau ditanyakan. Sudah, Ustaz. Ustaz, Boleh ya? apaan PR-nya ditulis ya, Ustaz? Oh, ditulis di grup maksudnya? Ya dikerjakan, ditulis, disetorkan apa tidak usah? Oh ya, PR-nya di mandiri aja ya, di latihan mandiri ya, atau Nah, tulis saja. PR-nya ditulis ya,
ditulis di buku masing-masing ya. Tasrifnya lengkap Iya. ya. Dhahaba, qara'a, jalasa, roja'a dan seterusnya. Hmm. Nanti kirim di grup WhatsApp. Boleh. Oh, Demikian. disetorkan ya Ustaz, disetorkan Iya. di grup. Iya, di grup. Silakan dikirim di grup. Baik. Ya, demikian yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat dan datang kebaikan. Kita berdoa semoga Allah SWT memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu serta istiqomah ya, di jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Allahumma bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha an illa anta la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.